Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'd. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para santri sekalian, para talabatul ilm, penuntut ilmu syar'i yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini masih diberikan nikmatnya yang begitu banyak, kesehatan, kesempatan, dan lain banyak sekali, sehingga insyaallah taala pada majelis kali ini kita akan kembali mempelajari kaidah bahasa Arab, yaitu dengan kitab panduan Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah yang ditulis oleh guru kami Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Gufran hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui terkadang seseorang merasa sulit. Terkadang seseorang itu kesusahan di dalam memahami bahasa Arab, apalagi awal-awal. Ya, jadi sering ada aduan, Ustadz saya susah paham bahasa Arab. Ustadz saya udah belajar bahasa Arab tapi kok nggak ngerti-ngerti, paling kosakata saja saya bisa. Yang perlu saya sampaikan, ingat bahwa tantangan pertama orang yang belajar di mana-mana sulit di awal. Ya. Jadi kalau di awal sulit, ya memang seperti itu biasa. Tapi begitu sudah melewati hal yang sulit, insya Allah setelah itu bisa, setelah itu akan pengembangan dan lancar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama'al usri yusra." Sesungguhnya setelah kesulitan terdapat kemudahan. Ya, jadi sesuatu yang wajar kalau di awal-awal sulit, kalau di awal-awal susah. Makanya hendaknya kita mengerahkan kemampuan kita sambil kita berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan di dalam memahami bahasa Arab. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mempelajari tentang khobar inna, yaitu masih dalam pembahasan al-asmaul marfu'at, yaitu isim-isim yang dirofa. Yang keempat adalah khobar inna. Jadi kalau kita urutkan dari awal, pertama mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga isim kana, dan yang keempat pembahasan kita insyaallah isim-isim yang dirofa, diantaranya adalah khobar inna. Baik. Sekarang bisa kalian lihat buku kalian halaman 48. Halaman 48 dalam kitab Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Nah, sebelumnya ikhwani fillah ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa pembahasan khobar inna ini masih seputar pembahasan mubtada dan khobar. Artinya sama persis, hampir mirip dengan pembahasan mubtada dan khobar. Mengapa demikian? Karena pembahasan khobar inna ini, isim inna dan khobarnya adalah awalnya mubtada dan khobar. Ya, jadi cara membuatnya dengan inna, isimnya dan khobarnya asalnya mubtada dan khobar. Ya, jadi kita nggak usah bingung, nggak usah sulit
pahami mubtada dan khobar. Pada khobar inna ini insya Allah tinggal kita pengembangan. Artinya pembahasan khobar inna ini hampir sama, hampir mirip dengan mubtada dan khobar. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga tentang inna, ya, tentang inna. Ini sama seperti kana sebelumnya. Kalau kana punya amalan, inna juga punya amalan. Kalau kana kemarin amalannya ada sendiri, merofakkan isim, menasabkan khobar. Sekarang inna ini amalannya menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Jadi dibalik. Ini diingat-ingat, kadang-kadang suka tertukar, kadang-kadang suka samar. Ya, inna amalannya adalah menasabkan isim, merofakkan khobar. Inna amalannya menasabkan isim, merofakkan khobarnya. Ya, udah ada di papan tulis, saya tulis juga, nanti akan saya sampaikan dengan detail. Baik, sekarang kita baca dulu apa yang dibawakan oleh muallif. Qala al-muallifu hafizahullahu taala khobar inna. Ya, yang keempat D. Di antara isim-isim yang dirofa khobar inna atau saudaranya. Berarti nanti ada lafat-lafat selain inna beramalan seperti inna. Ini saudaranya. Ya. Lafat-lafat lain punya amalan seperti inna, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Baik, khobar inna rumusnya kha dan alif, hamzah di bawah. Ya, ialah khobar yang dimasuki inna atau saudaranya. Pengertiannya khobar yang dimasuki inna atau saudaranya. Ya, mengapa disebut khobar? Karena tadi pembahasan ini awal mulanya mubtada dan khobar, cuma dimasukkan inna atau saudaranya. Nah, kemudian isim inna saudaranya rumusnya adalah seperti di kitab, ya, alif, kemudian alif hamzah di bawah, ii, ya, ini khoi. Ialah mubtada yang dimasuki inna atau saudaranya. Baik. Jadi ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, sekali lagi bahwa pembahasan khobar inna ini sama seperti mubtada dan khobar. Baik. Kemudian pada pembahasan ini sekalian kita membahas isim inna. Ya. Sekalian kita membahas tentang isim inna, walaupun isim inna itu nasab, padahal pembahasan kita pembahasan isim-isim yang dirofa. Karena kan sekalian satu paket, satu pembahasan, karena khobar inna pasti juga ada isim inna, ya. Sekarang biar lebih jelasnya diperhatikan di papan tulis. Nah, kita ulangin lagi bahwa amalannya inna menasabkan isim, merofakkan khobar, ya. Dan dia asal awal mulanya dari mubtada dan khobar. Sekarang kita lihat contoh permulaan dulu sebelum kita baca contoh yang ada di dalam kitab. Al-faslu nadhifun. Artinya apa? Kelas itu nadhif. Nadhif artinya bersih. Baik, al-faslu mubtada, nadhifun khobar. Mubtada dan khobar bisa dimasukkan dengan lafadz inna. Ingat, ketika dimasukkan lafadz inna, maka mubtadanya jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna. Isim inna mansub, khobar inna marfu. Sekarang kita uji. Al-faslu nadhifun inna, ya, inna al-fasla karena mansub, ya.
sebagai isim inna, i'rabnya mansub, tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah karena dia isim mufrad, ya. Nadzifun. Nadzifun inilah yang di dalam pembahasan kita, innal fasla nadzifun. Nadzifun bukan lagi sebagai khobar saja, tapi dia sebagai khobar inna. Nadzifun, innal fasla nadzifun. Sesungguhnya kelas itu bersih. Nadzifun sebagai khobar inna. Tadi rumusnya gimana? Ini ya, seperti ini, khoi. Kalau ini tadi isim inna gini aja. Khobar inna i'rabnya marfu bidhammati karena dia isim mufrad. Ya, jadi untuk masalah i'rab saya rasa tinggal antum kembangin lagi. Ya, sama seperti yang lalu, al-fasla isim inna mansubun bil fathati isim mufrad, nadzifun khobar inna marfuun bidhammati isim mufrad. Al-fasla kenapa dia mansub? Karena amalan inna menasabkan isim, ya. Nadzifun kenapa dia marfu? Karena amalannya inna merofakkan khobar, ya. Jadi diingat-ingat ini, menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya, yang awalnya adalah mubtada dan khobar. Mubtadanya menjadi isim inna, khobarnya menjadi khobar inna. Baik. Sekarang kita contoh kedua yang saya bawakan di dalam papan tulis. Allahu alimun. Misalkan Allahu alimun khabir. Ya. Allahu mubtada, jatuh di awal jumlah, marfu. Alimun khobar. Sekarang kita masukkan inna, maka bacanya seperti apa? Innallaha, ya. Innallaha alimun. Ini tetap alimun. Innallaha alimun. Allah sebagai isim inna, dia mansub bil fathati isim mufrad, alimun sebagai khobar inna. Ini yang ada di dalam pembahasan kita. Khobar inna marfu bidhammati isim mufrad, ya. Jadi seperti itu cara mengirabnya, ya. Ini khobar inna kita tulis dah, marfuun bidhammah ismul mufrad, ya. Tinggal kita sesuaikan, kalau dia mufrad berarti dengan dhammah, kalau dia musanna berarti dengan alif dan sebagainya yang sudah kita pelajari, bahkan antum hafal tanda-tanda isim yang dirofa. Nah, baik, kemudian selanjutnya perhatikan di dalam kitab halaman 48, untuk penyusunannya inna isimnya dan khobarnya harus sesuai bilangannya dan jenis, ya. Bilangannya kalau mufrad sama-sama mufrad, musanna sama-sama musanna, jamak sama-sama jamak. Kalau jenis, ya, muzakkar sama-sama muzakkar, muannats sama-sama muannats. Dan ini sama persis dengan pembahasan mubtada dan khobar, ya. Makanya ini sekedarnya, sebenarnya ini hanya pengulangan saja, ya, pengulangan, tapi pada intinya adalah ini kita sedang membahas inna, bahwasanya inna bisa masuk, inna dan saudaranya bisa masuk pada kalimat mubtada dan khobar, ya. Makanya sama syaratnya, sama apa saja yang bisa menjadi mubtada bisa terbagi menjadi berapa, sama. Khobar juga begitu, khobar bisa terdiri dari apa saja, sama, ya. Makanya ketika mubtada bisa dari isim mu'rab, maka isim inna bisa dari isim mu'rab. Ketika khobar bisa dari syibhul jumlah,
maka khobar inna bisa juga dari sibul jumlah, karena sama pembahasannya, kita nggak usah bingung. Sekarang kita lihat pada halaman 49. Kita baca contoh yang dibawakan penulis. Contoh mubtada khobar dulu. Muhammadun Rasulullah. Muhammad mubtada, Rasulu khobar. Allahi mudhofun ilaih. Ketika dimasukkan inna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan sebagai isim inna, i'rabnya mansub. Rasulu sebagai khobar inna, i'rabnya marfu bidhammati isim mufrad. Ustadz, kenapa ini Allahi? Dia mudhafun ilaih. Nah, contoh yang selanjutnya at-talibani najihani. At-talibani najihani, dua siswa itu berhasil, sukses. Ketika dimasukkan inna at-talibaini najihani. Isim innanya at-talibaini, i'rabnya mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan ya, karena isim musanna. Ya, najihani sebagai apa? Sebagai khobar inna, i'rabnya marfu bil alif li'annahu ismul musanna. Ya, ingat amalannya inna, menasabkan isim, merofakkan khobar. Nah, al mudarrisuna hadiruna, guru-guru itu hadir. Ketika dimasukkan inna, innal mudarrisina, isim inna mansub. Mansubnya jamak muzakkar salim dengan apa? Dengan ya. Maka innal mudarrisina, isim inna, hadiruna sebagai khobar inna. Ya, jadi beda ketika belum dimasukkan inna, ketika sudah dimasukkan inna. Ketika belum dimasukkan inna, hadiruna sebagai khobar. Ketika sudah dimasukkan inna, tetap hadiruna, tapi kedudukannya beda. Dalam pembahasan kita namanya khobar inna, karena khobar tersebut sudah dimasukkan inna sebelumnya. Nah, kemudian hindun tolibatun. Hindun itu seorang siswi, pelajar, mahasiswi. Ketika dimasukkan inna hindan tolibatun. Inna hindan tolibatun, sesungguhnya hindun itu seorang siswa. Ya, hindan sebagai isim inna mansubun bil fathati ismul mufrad. Tolibatun sebagai apa kedudukannya? Sebagai khobar inna marfu'un bidhammati ism mufrad. Nah, kemudian fatimatani muslimatani, dua orang Fatimah. Ada akhwat dua, nama-namanya sama, Fatimah dua-duanya. Fatimah Az-Zahra, Fatimah Khairun Nisa, misal. Ya, dua Fatimah itu seorang muslimah. Ketika dimasukkan inna fatimataini. Fatimataini sebagai isim inna, i'rabnya mansub, tanda rofa, tanda mansubnya dengan apa? Dengan ya, karena dia isim mufrad. Kemudian muslimatani sebagai khobar inna, tanda nasabnya dengan tanda rofaknya dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena isim musanna, ya. Inna fatimataini muslimatani. Fatimataini isim inna, muslimatani khobar inna. Kemudian contoh terakhir, hadzani kitabaini. Ya, ini dua kitab. Ingat, hadzani adalah isim isyarah, ya. Isim isyarah. Inna hadzaini kitabaini. Ketika dimasukkan inna hadzaini kitabaini, sesungguhnya ini adalah dua kitab. Hadzaini sebagai isim inna marfu mansub bil ya,
ismul musanna kita bani sebagai khobar inna marfu'un bil alif karena dia khobar inna. Ya, jadi penting saya ulangi bahwasanya khobar inna atau isim inna itu berawal dari susunan mubtada dan khobar. Susunan mubtada dan khobar ketika dimasukkan inna sebelumnya, maka mubtadanya jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna. Ya, tinggal kita i'rab isim inna mansub. Ya, maka kita ingat-ingat pelajaran sebelumnya. Ya, tanda-tanda nasab dengan apa aja? Khobar inna i'rabnya marfu. Ya, kita kasih contoh lagi, misalkan Umar, inna Umar, Umaro, dia nggak boleh ditanwin, nanti dia isim yang tidak boleh ditanwin. Sesungguhnya Umar suja'un, pemberani. Perhatikan kalimat disebut di sini. Kalau kita tanpa inna, Umaru syuja'un, Umar adalah pemberani. Tapi ketika dimasukkan inna, maka mubtada'nya jadi isim inna, khobarnya jadi khobar inna. Isim inna mansub, khobar inna i'rabnya marfu. Inna Umara, isim inna. Kalau kita i'rab bagaimana i'rab? Isim inna mansubun bil fathati isim mufrad. Misalkan isim inna, nih i'rabnya ya. Kita ulang-ulang aja sama. Isim inna mansubun bil fathah ismul mufrad. Ya, Umaro isim inna. Sekarang mana khobarnya? Isim innanya sudah ketemu, tinggal khobarnya. Khobar inna mana? Syuja'un, pemberani. Sesungguhnya Umar adalah seorang pemberani. Syuja'un sebagai khobar inna, kita kasih kode. Kodenya seperti ini kan, tadi kecil aja. Syuja'un sebagai khobar inna, marfu, i'rabnya marfu, bidommati, tanda rofaknya dengan dommah. Kenapa dengan dommah? Karena dia isim mufrad. Ingat, cara mengi'rab sudah sering kita ulangi, tinggal kita sering praktekkan. Ya, Ustadz saya sulit mengi'rab, kadang-kadang salah, maka perhatikan lafadznya. Kalau sulit, ingat, setiap pelajaran, apapun pelajarannya, kalau pertama kali kita pelajarin pasti sulit. Ya. Begitu kita sudah bisa, begitu kita sudah melewati hal yang sulit, dengan berusaha dan berdoa kepada Allah, insya Allah setelahnya mudah. Ya, itu yang dapat saya sampaikan dalam pelajaran kali ini. Dan untuk saudara-saudara kana pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya, kesimpulan pada pelajaran kita kali ini, kita membahas tentang al-asmaul marfu'at, isim-isim yang dirofa. Yang keempat adalah khobar inna. Karena kita membahas khobar inna, sekalian kita bahas isim inna, karena satu paket. Cuma isim inna i'rabnya mansub, khobar inna i'rabnya marfu. Mengapa isim inna i'rabnya mansub? Amalannya inna menasabkan isim, merofakan khobarnya. Ya, itu yang saya sampaikan, dan jangan lupa senantiasa murojaah, tetap bersemangat. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqul qouli hadza, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik.